warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmadan Cimandagi, jurusan Psikologi Islam semester 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan salah satu tokoh psikologi kepribadian, teori William Haselden. William Haselden lahir pada tahun 1899 di Warwick. Pokok-pokok teori William Haselden. Yang pertama, struktur tubuh. William menentukan dan memberikan ukuran-ukuran daripada komponen-komponen jasmania manusia. William berpendapat bahwa faktor-faktor genetis dan biologis hipnotis, yaitu menjadi dasar jasmani yang nampak dan memainkan peranan penting, tidak saja dalam menentukan perkembangan jasmani, tetapi juga dalam pembentukan tingkah laku. Yang pertama, komponen jasmani primer. Ada 3 komponen jasmani primer, yaitu endomorfi, mesomorfi, ektomorfi. Yang pertama, tipe endomorfi. Individu yang komponen endomorfinya tinggi, sedangkan kedua komponen lainnya rendah. Ditandai oleh alat-alat dalam dan seluruh sistem yang berasal dari endodem. Memegang peranan penting, nampaknya keluar lembut, gemuk berat, badan relatif rendah. Yang kedua, tipe mesomorfi. Individu yang bertipe mesomorfi komponennya tinggi, sedangkan kedua komponennya rendah. Maka bagian-bagian tubuhnya yang berasal dari mesomdem relatif berkembang lebih baik daripada yang lain. Otot-otot pembuluh darah, jantung dominan, nampaknya dari luar kokoh, keras. Otot kelihatan bersegi-segi, tahan sakit. Banyak diantaranya olahragawan, pergelana, tentara termasuk tipe ini. Yang ketiga, tipe ektomorfi. Pada golongan ini orang-orangan yang berasal dari ektomorf yang terutama berkembang. Kulit, sistem saraf memainkan peranan penting. Nampaknya orang yang ektomorf itu jangkung dada kecil dan pipi lemah. Otot-otot hampir tidak nampak kembang. Analisis tingkah laku kepribadian. Yang pertama, cara kerja Sheldon. Sheldon mengumpulkan sifat-sifat yang telah terdapat di dalam perpustakaan mengenai kepribadian, dan dari penelitian dan ini dia mendapatkan sejumlah 650 macam sifat. Mengelompokkan sifat dan pedoman. Untuk masuk dalam suatu kelompok harus memiliki angka korelasi serendah-rendahnya. Komponen-komponen primer daripada temperamen. Komponen temperamen primer dinamakan viskoretania karena kelompok sifat yang mencakup berhubungan dengan fungsi dan anatomi dan alat-alat visceral. Itu mempunyai alat pencernaan yang relatif lebar dan panjang. Sifat-sifat temperamen komponen ialah: yang pertama, sikapnya tidak tegang. Yang kedua, suka hiburan. Yang ketiga, gemar makan makanan. Yang keempat, besar kebutuhannya akan resonansi dari orang lain. Yang kelima, tidurnya nyenyak. Yang keenam, bila kesukaan membutuhkan orang lain. Komponen somatonia karena
defaultnya, hendaknya dominan. Suak, mengerjakan sesuatu yang menggunakan otot, mendapatkan pengalaman fisik. Sifat-sifatnya adalah: yang pertama, sikapnya gagah, perkasa, kebutuhan bergerak besar, suka berterus terang, suka lantang, nampaknya lebih dewasa dari sebenarnya, bila menghadapi kesukaran butuh melakukan gerakan besar. Hubungan jasmani dan tingkah laku atau temperamen. Sebagai hasil penyelidikannya terhadap penderitaannya, penyakit kejiwaannya, selama beberapa tahun, Seldon mengemukakan konsepsi tentang gangguan kejiwaan yang terdiri dari 3 dimensi primer, yaitu komponen-komponen psikiateris. Yang pertama, afektif, yang bentuknya ekstrim, terdapat pada psikosis jenis manis, depresif, antara ekstrem gembira dan ekstrim sedih atau depresif. Yang kedua, paranoid, yang bentuk ekstrimnya terdapat pada para penderita psikosis jenis paranoid, angan-angan pikiran yang sangat jauh dari kenyataan, merasa diancam, merasa diri terlalu besar. Yang ketiga, heboid, yang bentuk ekstrimnya terdapat para penderita hebisteria, suatu bentuk dari sosial antisosial. Hubungan antara jasmani dan kenakalan. Komponen-komponen temperamen. Komponen-komponen psikiaterinya: sejarah hidup yang meliputi keadaan kecerdasan dan pendidikan, latar belakang keluarganya, riwayat pengobatan yang dialami kekanak-kanaknya, tingkah laku yang khas bahwa pemuda nakal sebagian besar termasuk pada golongan mesomorfi yang endomorfis. William. Ketika struktur atau aspek kepribadian mulai berfungsi, orang mulai bangkit dan bergerak, mengekspresikan keinginan dan motivasi serta berinteraksi dengan orang lain. Orang menjadi organisme yang dinamik. Tingkah laku yang muncul organisme itu merefleksikan temperamen atau tingkah kepribadian sedikit di atas fungsi fisiologis dan berada di bawah sikap dan keyakinan. Suatu tingkah di mana pola dasar motivasi muncul dengan sendirinya. Seldon yakin bahwa aspek itu yang berupa fisik dan temperamennya berhubungan secara istimewa. Bahkan dianggap keduanya adalah dua aspek dari suatu yang sama. Tidak mengherankan kalau ditemukan dinamika individu yang berhubungan dengan gambaran statis dirinya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.